Assalamualaikum, halo semuanya. Akhirnya aku ngupload video lagi setelah sekian purnama ya. Maaf ya karena beberapa bulan terakhir aku jarang upload karena emang lagi sibuk banget. Alhamdulillah aku dalam keadaan sehat-sehat saja di sini. Semoga kalian di sana juga sehat-sehat aja. Mohon doanya ke depan semoga aku bisa lebih konsisten untuk upload videonya. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Yuk kita mulai videonya. Oke, hari ini tuh aku bakal ceritain ke kalian tentang satu kasus yang bisa dibilang tuh menarik ya, yaitu tentang Frank William Abagnale Jr. yang mana dia tuh lahir di New York pada tahun 1948 dari keluarga biasa yang pada awalnya tuh hidup cukup harmonis. Ayahnya tuh adalah seorang pembisnis kecil yang sangat-sangat dia kagumi, sementara ibunya itu berasal dari Prancis ya. Namun semuanya itu berubah ketika kedua orang tuanya tuh bercerai. Perceraian itu bukan sekadar perpisahan dua orang dewasa, tetapi menjadi luka besar bagi Frank yang saat itu tuh masih remaja. Dia merasa terjebak, tidak tahu harus memilih tinggal dengan siapa, dan akhirnya tuh memilih jalan yang paling ekstrim, yaitu kabur dari rumah. Di usia 16 tahun, si Frank ini itu hidup sendiri tanpa uang, tanpa pendidikan yang jelas, dan tanpa rencana masa depan. Dalam kondisi mendesak itu, ia mulai menyadari satu hal yang penting tentang dunia orang dewasa, bahwa kebanyakan orang tuh lebih mudah percaya pada seorang yang terlihat yakin dan berpenampilan meyakinkan daripada mencari kebenaran yang sebenarnya. Kesadaran itu muncul pertama kali dari tindakan sederhana namun berdampak besar, yaitu ketika Frank mengubah usia pada kartu identitasnya yang dari 16 menjadi 26 tahun. Gak ada teknologi canggih, gak ada jaringan kriminal, hanya satu angka yang diubah. Anehnya, sejak saat itu dunia memperlakukannya tuh dengan sangat berbeda. Ia bisa mendapatkan pekerjaan, dipercaya oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya, dan diperlakukan sebagai pria dewasa yang bertanggung jawab. Dari sini, Frank belajar bahwa identitas bukan suatu hal siapa kita sebenarnya, melainkan tentang bagaimana orang lain memandang kita. Nah, pelajaran ini yang seharusnya tuh netral, justru menjadi fondasi dari rangkaian penipuan yang akan ia lakukan bertahun-tahun kemudian. Nah, suatu hari, Frank ini tuh melihat seorang pilot maskapai Pan American World Airways berjalan di bandara dengan seragam rapi dan penuh wibawa. Nah, pilot itu disalami, dihormati, dan mendapatkan berbagai fasilitas istimewa. Di benak Frank muncul pertanyaan sederhana namun bisa dibilang tuh berbahaya. Nah, bagaimana kalau aku yang pakai seragam itu? Ia nggak pernah berniat menerbangkan pesawat, karena ia sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut. Yang ia incar hanyalah simbol, yaitu seragam, identitas, dan kepercayaan publik. Dengan kecerdikan dan keberanian, Frank berhasil memasukkan kartu identitas pilot dan mengenakan seragam Pan Am. Hasilnya di luar dugaan. Ia bisa terbang gratis ke berbagai negara dengan status sebagai kru cadangan, menginap di hotel-hotel mewah, dan keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan berarti. Gak ada yang mencurigainya, karena tidak ada yang berani mempertanyakan seseorang yang tampak emang seperti pilot resmi. Dalam dunia yang sangat mengandalkan simbol, Frank ini tuh belajar bahwa seragam bisa membuka pintu yang seharusnya tuh tertutup rapat. Dan setelah bertahun-tahun berpindah negara sebagai pilot palsu, Frank ini tuh kembali ke Amerika Serikat dan melangkah lebih jauh ke wilayah yang lebih berbahaya, yaitu dunia medis. Nah, di situ dia menyamar sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Georgia. Meskipun terdengar sangat ekstrim, si Frank ini tuh cukup cerdas untuk tidak langsung menangani pasien, yaitu memposisikan diri sebagai supervisor yang membiarkan dokter-dokter asli yang bekerja, sementara dia itu belajar dari buku-buku medis dan mengamati. Dan selama hampir 11 bulan, gak ada satu orang pun yang menyadari bahwa rumah sakit tersebut memperkerjakan seorang dokter palsu. Namun suatu malam terjadi kasus darurat yang serius, dan untuk pertama kalinya Frank ini tuh benar-benar takut. Bukan takut ketangkap, tetapi takut melakukan kesalahan yang nanti bisa berujung merenggut nyawa manusia. Dan malam itu menjadi garis batas moral baginya. Nah, akhirnya dia memutuskan pergi, meninggalkan identitas palsunya, dan melarikan diri sebelum terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki.
Dan tak lama kemudian Frank ini tuh kembali menyamar. Nah kali ini tuh dia sebagai pengacara lulusan Harvard Law School. Di usianya yang 19 tahun, ia berhasil lulus ujian pengacara negara bagian Louisiana. Nah, setelah belajar selama otodidak dan gagal 2 kali sebelumnya, ia bekerja di kantor kejaksaan, menulis dokumen hukum dan menghadiri persidangan seolah-olah ia tuh emang seorang profesional yang berpengalaman. Namun, kesempurnaannya tuh justru menjadi masalah. Rekan-rekannya tuh mulai curiga karena si Frank ini tuh nampaknya tuh terlalu muda untuk posisi tersebut. Nah, akhirnya Frank menyadari bahwa kecurigaan sekecil apapun bisa menjadi awal kehancuran, dan seperti sebelumnya, dia tuh memilih pergi sebelum semuanya tuh terbongkar. Nah, selain menyamar sebagai berbagai profesi bergengsi, Frank juga memasukkan cek bank dalam skala internasional. Ia beroperasi di 26 negara dan merugikan bank-bank besar sehingga jutaan dolar, jumlah yang sangat besar pada era 1960-an. Akhirnya, pelariannya itu berakhir di Prancis, di mana ia ditangkap dan dipenjara dalam kondisi yang bisa dibilang tuh sangat buruk. Dari Prancis dia kemudian dipindahkan ke Swedia, kemudian dia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menjalani hukuman. Dunia yang dulu ia tipu kini sepenuhnya menutup pintu baginya, dan si Frank ini tuh harus menghadapi konsekuensi dari semua tindakannya. Namun, hidupnya tuh nggak berhenti di balik jeruji. FBI yang melihat sesuatu yang nggak dimiliki penjahat lain, yaitu pemahaman mendalam tentang sistem penipuan. Nah, akhirnya mereka menawarkan kesepakatan. Frank membantu FBI memahami cara kerja penipuan keuangan, dan sebagai gantinya, si Frank ini tuh akan diringankan hukumannya. Dan Frank menerima tawaran itu, dan dari situlah hidupnya tuh berubah total. Ia mulai bekerja sebagai konsultan, membantu bank dan lembaga keuangan mendeteksi penipuan, melatih agen FBI, dan mengembangkan sistem keamanan modern. Yang ironisnya ya, orang yang dulu merusak sistem justru menjadi salah satu penjaganya yang paling berpengalaman. Hari ini Frank dikenal sebagai pakar keamanan keuangan dunia, penulis buku, dan pembicara internasional. Ia tuh gak pernah membanggakan masa lalunya, tetapi menjadikannya tuh sebagai sebuah pelajaran. Kisah hidupnya bukan sekedar cerita tentang kecerdikan dan penipuan, melainkan tentang bagaimana kecerdasan tanpa arah bisa menjadi berbahaya, dan bagaimana kesempatan kedua tuh bisa mengubah jalan hidup seseorang. Dari cerita si Frank ini, kita juga bisa belajar bahwa dunia itu seringkali terlalu mudah percaya pada penampilan dan simbol, dan bahwa kepercayaan tanpa verifikasi bisa menjadi celah yang sangat mahal harganya. Karena pada akhirnya penipuan terbesar hanya bukan kebohongan seseorang, melainkan keyakinan kita bahwa apa yang terlihat meyakinkan pasti benar. Itu dia guys tentang cerita Frank William. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau kalian nambahkan atau tanggapi, bisa komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.